Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fatwa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kita, yaitu bab 1 definisi operasi manajemen operasi, dan bab 2 strategi operasi dalam lingkup global. Ya, meski video kami nggak sempurna, banyak banget kurangnya, tapi semoga kalian bisa menikmatinya. Sekian dari saya. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman-temanku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Manajemen operasi itu biasa disebut dengan operation management atau OM. Itu adalah serangkaian aktivitas untuk mengubah input seperti tenaga kerja, modal, material, energi, dan informasi. Itu juga menjadi output berupa barang atau jasa yang bernilai. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi pelanggan maupun organisasi. Produknya bisa berupa barang berwujud, misalnya seperti kursi pesawat, ponsel, dan lain-lain. Bisa juga jasa yang tidak berwujud seperti pendidikan, konsultasi, layanan, dan kesehatan. Intinya, OM adalah jantung organisasi karena semua bentuk kegiatan produksi dan layanan itu melekat di dalamnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rantai pasokan atau supply chain dalam OM. Nah, di setiap organisasi itu memiliki 3 fungsi utama yang saling berhubungan. Yang pertama ada pemasaran, yaitu untuk menciptakan permintaan dan menarik pelanggan. Yang kedua ada produksi atau operasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga ada keuangan atau akuntansi, itu untuk mengatur dana dan mengevaluasi kinerja. Organisasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Mereka bergantung pada pemasok dan mitra bisnis. Keseluruhan alur ini itu disebut sebagai rantai pasokan atau supply chains. Nah, kolaborasi dalam rantai pasokan misalnya dengan pemasok bahan baku, jasa transportasi, dan distributor sangat penting untuk menjaga efisiensi, menjaga kualitas, dan menjaga kepuasan pelanggan. Semakin kompleks teknologi dan globalisasi, semakin penting peran supply chains dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu pentingnya mempelajari manajemen operasi. Fungsi inti dari organisasi itu bersama pemasaran dan keuangan, karena OM itu adalah salah satu pilar utama dalam bisnis. Kedua, itu relevan untuk semua orang. Tidak hanya manajer operasi, tapi semua anggota organisasi itu perlu memahami OM agar kolaborasi itu berjalan lebih baik. Selanjutnya, berperan besar dalam pengeluaran organisasi. Sebagian besar biaya perusahaan itu dikeluarkan untuk fungsi operasi. Maka peningkatan efisiensi di bidang ini langsung berpengaruh pada profitabilitas. Selanjutnya, untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. Karena OM itu bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan yang dipakai sehari-hari, mulai dari makanan, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan. Dengan kata lain, mempelajari OM itu berarti memahami cara organisasi bertahan, organisasi bersaing, dan memberi manfaat bagi konsumen maupun bagi masyarakat luas. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan jantung dari aktivitas organisasi yang bertanggung jawab atas penciptaan nilai melalui barang dan jasa. Perbedaan karakteristik antara barang dan jasa menurut pendekatan operasional yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada prinsip efisiensi, kualitas, dan produktivitasnya. Ada beberapa fungsi manajemen operasi untuk barang dan jasa, yaitu yang pertama ada operasi untuk barang dan jasa, yang kedua ada produktivitas dan sektor jasa. Selanjutnya yaitu produktivitas dari sektor jasa terbukti sulit ditingkatkan karena pekerjaan sektor jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat intensif, misalkan konsultasi mengajar. Yang kedua berfokus pada atribut kegiatan individu yang unik, misalkan saran investasi. Yang ketiga yaitu merupakan sebuah tugas intelektual yang dilakukan oleh profesional, misalkan diagnosis medis.
Misalkan diagnosis medis, selanjutnya yaitu sulit untuk menggunakan mesin dan otomatisasi, misalkan potong rambut. Yang terakhir yaitu sulit untuk mengevaluasi kualitas. Selanjutnya adalah peran manajemen operasi. Yang pertama, transformasi, yang dimana dulu manajemen operasi hanya dipandang sebagai bagian produksi yang fokus pada efisiensi pengguna sumber daya untuk menghasilkan barang. Namun seiring globalisasi dan perkembangan teknologi, perannya meluas. Tidak sekedar efisiensi, tapi juga menciptakan nilai tumbuh yang berkelanjutan. Yang kedua, peran utama manajemen operasi. Pertama itu fokus global, yang dimana manajer utama harus mampu berkolaborasi lintas negara. Misalnya, iPhone dirakit di Cina, dari komponennya berasal dari Jepang, Korea, Amerika, dan negara lain. Yang artinya daya saing sangat ditentukan oleh kemampuan mengatur rantai pasokan global. Yang selanjutnya, kanan rantai pasokan. Di sini tidak bisa dihasilkan sendiri, melainkan bergantung pada jaringan pemasok. Contohnya, Toyota menerapkan sistem just in time dengan pemasok yang dipercaya, sehingga mampu menetapkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya, keberlanjutan atau sustainability, yang dimana konsumen sekarang peduli pada produk hijau yang berkomitmen mengurangi plastik sekali pakai dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah pengembangan produk cepat, yang dimana siklus ini produk makin. Contoh, smartphone tiap tahun keluar model baru, yang dimana perusahaan harus cepat berinovasi agar tidak ketinggalan. Contohnya, Zara dikenal mampu meluncurkan koleksi baru hanya dalam 2 minggu karena operasinya lincah. Yang selanjutnya adalah kustomisasi massal, yang dimana pelanggan ingin produk yang sesuai selera mereka, tetapi dengan harga yang murah. Yang ini memungkinkan konsumen mendesain sendiri sepatu yang mereka pesan. Contohnya itu kombinasi efisiensi produk massal plus fleksibilitas. Yang selanjutnya adalah kinerja tepat waktu, yang dimana Amazon berhasil unggul karena punya sistem distribusi yang super cepat, same day delivery, yang artinya manajemen operasi harus bisa memotong biaya persediaan tapi tetap memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, pemberdayaan karyawan, yang di sini karyawan bukan lagi dianggap sekedar tenaga kerja, tapi aset strategis. Contohnya, Google memberi inovasi untuk karyawannya, banyak ide kreatif baik di sana. Yang selanjutnya, integrasi etika, yang dimana tanggung jawab sosial dan berkelanjutan manajer operasi tidak boleh hanya memikirkan laba, tapi juga etika dan tanggung jawab sosial, yang dimana etika memastikan produk aman dan berkualitas. Tanggung jawab sosial menciptakan tempat kerja yang aman, adil, dan manusiawi. Yang keberlanjutan, mendesain sistem produksi yang ramah lingkungan, misalnya dengan daur ulang atau energi yang terbarukan. Contohnya seperti Starbucks yang punya program ethical sourcing dengan membeli kopi dari petani kecil secara adil. Ini bukan hanya soal operasi, tapi juga membangun citra perusahaan. Sebuah manajemen operasi yang efektif berawal dari sebuah misi yang menjadi arah pencapaian, yang kemudian diterjemahkan ke dalam strategi sebagai peta jalan untuk mencapainya. Proses ini berlaku universal, baik bagi organisasi domestik skala kecil maupun korporasi internasional yang besar. Nah, strategi
operasi berfungsi sebagai rencana aksi yang memanfaatkan peluang dan kelebihan organisasi sambil menetralisir ancaman dan menghindari kelemahan. Secara konseptual, terdapat 3 pendekatan utama bagi perusahaan pertama untuk mencapai misinya melalui operasi, yaitu dengan menyampaikan barang dan jasa yang lebih unik atau diferensiasi, lebih murah atau pemimpinan biaya, atau lebih responsif. Tugas manajemen operasi lah untuk mewujudkan konsep strategis ini menjadi tindakan nyata, dan kombinasi dari ketiganya dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan dari pesaingnya. Keunggulan kompetitif melalui operasi dapat diraih dengan menerapkan strategi diferensiasi, di mana perusahaan menciptakan keunikan yang bernilai di mata pelanggan. Keunikan ini tidak terbatas ya. Keunikan ini tidak terbatas pada atribut fisik produk, tetapi mencakup segala hal yang mempengaruhi nilai yang dirasakan pelanggan, termasuk pengalaman. Seperti yang dicontohkan oleh Disney dengan Magic Kingdom-nya. Mereka melakukan experience differentiation dengan melibatkan seluruh indera pelanggan, sehingga mereka tidak hanya menggunakan jasa, tetapi tenggelam dalam sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Di sisi lain, strategi kepemimpinan biaya berfokus pada menjadi produsen dengan biaya terendah di industri, seperti yang dilakukan oleh Southwest Airlines. Mereka meraih efisiensi melalui penyederhanaan layanan, penggunaan bandara sekunder, dan pengoptimalan aset seperti penggunaan satu jenis pesawat dan turnaround yang sangat cepat, yang memungkinkan mereka menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas. Nah, strategi ketiga adalah persaingan melalui respon, yang mencakup fleksibilitas, keandalan, dan kecepatan. Respon yang andal seperti yang ditunjukkan oleh industri mesin Jerman berarti memiliki jadwal produksi dan pengiriman yang sangat terpercaya, sehingga pelanggan dapat mengandalkan komitmen tersebut. Sementara itu, kecepatan menjadi strategi data kompetitif utama bagi perusahaan seperti Johnson Electric, yang unggul dalam hal kecepatan pengembangan produk, produksi, dan pengiriman. Pada intinya, baik dengan menciptakan keunikan yang mengoptimalkan efisiensi biaya atau membangun sistem yang tanggap dan andal, fungsi operasi merupakan pilar kunci dalam membangun dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan di pasar. Sekian dari saya. Pengembangan dan penerapan strategi. Pengembangan strategi dimulai dengan analisis SWOT, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, strength, yang berfungsi untuk mempromosi organisasi secara cepat dalam pasar. Tujuan inti dari strategi adalah mencapai keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk merebut peluang di pasar, sekaligus secara cepat mengatasi kelemahan dan minimalkan ancaman. Strategi dikembangkan harus konsisten dengan misi perusahaan yang senantiasa dievaluasi berdasarkan nilai yang diberikan kepada pelanggan serta dinamika persaingan yang ada. Dengan keberhasilan strategi sangat bergantung pada pemahaman dua pilar kunci, yaitu yang pertama faktor keberhasilan utama, yaitu KSF, dan kompetensi inti. Faktor kompetensi yang pertama, KSF. KSF sesungguhnya dalam serangkaian aktivitas keharusaan yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan agar dapat bersaing dan bersaing dalam industri. Adalah persyaratan dasar yang dibutuhkan oleh pasar. Namun, untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, perusahaan harus mengendalikan kompetensi inti. Ini adalah kompetensi unik dari kemampuan, talenta, dan teknologi kelas dunia yang dimiliki secara internal dan membuat perusahaan untuk bahkan mustahil untuk ditiru oleh pesaing. Yang kedua yaitu kompetensi inti, ini core competence, merupakan serangkaian
pengetahuan yang berbeda, talenta, dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan. Dengan standar kelas dunia, mereka memungkinkan sebuah perusahaan membedakan dirinya sendiri dan mengembangkan sebuah keunggulan kompetitif. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang bisa mengidentifikasi kompetensi inti dan Keunggulan operasional bukan sekedar tentang memproduksi barang dengan cepat atau murah. Konsep ini mempresentasikan kapabilitas kelas dunia dari seluruh sistem operasi sebuah organisasi untuk memberikan nilai terbaik kepada pelanggan dengan menggunakan sumber daya yang paling efisien. Dalam persaingan bisnis global yang penuh ketidakpastian, organisasi terus-menerus ditantang untuk menemukan cara bertahan dan unggul. Berbagai strategi bersaing dapat diterapkan seperti diferensiasi produk, seperti kepemimpinan biaya, maupun fokus pada ceruk pasar tertentu. Ini adalah tentang melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang benar. Terus-menerus di setiap lini organisasi, dalam banyak kasus, keunggulan operasional menjadi prasyarat untuk menerapkan strategi bersaing apapun. Tanpa operasi yang solid dan efisien, strategi diferensiasi akan terlalu mahal, dan strategi kepemimpinan biaya tidak akan tercapai. Motivasi bagi pengalidayaan internasional berasal dari teori keunggulan komparatif. Sebuah teori yang menyatakan bahwa negara-negara yang memperoleh manfaat dari spesialisasi dalam barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan relatif. Dan juga mereka memperoleh manfaat dari mengimpor barang dan jasa, di mana mereka memiliki kerugian juga yang relatif. Menurut teori, jika sebuah penyedia eksternal terlepas dari lokasi geografis bisa melakukan aktivitas-aktivitas lebih produktif dibandingkan perusahaan pembelian, kemudian penyedia eksternal harus melakukan pekerjaan. Hal ini memungkinkan perusahaan pembelian untuk berfokus pada apa yang bisa dilakukan dengan baik pada kompetensi intinya. Manajer operasi dari perusahaan internasional dan multinasional mendekati kesempatan global dengan satu dari 4 strategi: internasional, multidomestik, global, atau transnasional. Manajer operasi harus mengetahui bagaimana menempatkan posisi perusahaan. Dalam matriks ini, mari kita periksa secara singkat masing-masing dari 4 strategi tersebut. Yang pertama, strategi internasional. Sebuah strategi di mana pasar global dipenetrasi menggunakan ekspor dan lisensi. Strategi ini merupakan strategi yang paling kurang menguntungkan dengan kemampuan reaksi lokal yang kecil dan keuntungan biaya yang kecil juga. Strategi multidomestik. Sebuah strategi di mana keputusan operasi disentralisasi ke masing-masing negara untuk meningkatkan reaksi lokal pada masing-masing bisnis. Strategi global. Sebuah strategi di mana keputusan operasi disentralisasi dan kantor pusat mengkoordinasi standarisasi dan pembelajaran antara fasilitas. Strategi ini sesuai ketika fokus strateginya adalah pengurangan biaya. Ketika strategi tersebut tidak direkomendasikan atau kurang, ketika permintaan untuk kreasi lokalnya sangat tinggi. Strategi transnasional. Sebuah strategi yang mengkombinasikan manfaat dari efisiensi berskala global dengan manfaat dari kemampuan lokal untuk merespon. Strategi transnasional menelusuri ekonomi skala dan pembelajaran. Selain juga tekanan untuk kemampuan dan merespon, dengan mengenali bahwa kompetensi utama tidak hanya berada pada negara, tetapi juga bisa berada dimanapun dalam organisasi. Dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi memainkan peran sentral dan strategis dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing suatu organisasi. Yang pertama, strategi kompetitif memberikan kerangka bagi operasi untuk berkontribusi pada pencapaian misi organisasi. Terdapat 3 pendekatan konseptual utama yang dapat diadopsi, baik secara sendiri maupun dikombinasikan. Yang pertama ada diferensiasi.
yaitu menciptakan keunikan produk atau jasa yang bernilai tinggi di mata pelanggan. Yang kedua ada kepemimpinan biaya, menjadi produsen dengan biaya terendah di industri untuk menawarkan harga yang kompetitif. Lalu yang ketiga ada respon, memiliki kemampuan unggul dalam hal kecepatan, fleksibilitas, dan keandalan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Kedua, keberhasilan penerapan strategi ini sangat tergantung pada kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan utama atau yang disingkat KSFS yang ditentukan oleh pasar dan membangun kompetisi inti atau core competition yang unik dan sulit ditiru. KSFS adalah tiket untuk bertahan, sedangkan kompetensi inti adalah senjata untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga, konsep keunggulan operasional menjadi fondasi kritikal yang memungkinkan strategi kompetitif dijalankan secara efektif dan konsisten. Keunggulan operasional bukan sekedar efisiensi, tetapi merupakan kapabilitas kelas dunia untuk memberikan nilai terbaik bagi pelanggan secara efisien. Teori keunggulan komparatif menjadi dasar logis untuk pengalih-dayaan atau outscoring yang memungkinkan perusahaan fokus pada kompetensi intinya. Keempat, dalam konteks global, manajer operasi harus cermat dalam memilih strategi operasi, mulai dari internasional, multi-domestik, global, hingga transnasional, agar dapat menyeimbangkan tekanan untuk mencapai efisiensi global dengan tuntutan responsivitas terhadap pasar lokal. Strategi transnasional muncul sebagai pendekatan yang ideal untuk mengombinasikan keunggulan skalabilitas global dengan fleksibilitas lokal. Secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa operasi yang unggul adalah tulang punggung dari setiap strategi bersaing. Sebuah organisasi hanya dapat sukses menjalankan strategi diferensi biaya atau respon jika didukung oleh sistem operasi yang solid, tangguh, dan terus-menerus berimprovisasi. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan strategi operasi yang selaras dengan strategi kompetitif perusahaan merupakan suatu keharusan untuk meraih kesuksesan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif.